warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan izin mempresentasikan atau memaparkan hasil dari diskusi kami terkait rangkaian listrik sederhana pada bangunan sederhana. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya sendiri atas nama Imratus Sakinah dan kedua rekan saya. Saya Galuh Ajeng Zahrani. Saya Fathia Dwi Pangestika. Nah, untuk penjelasannya akan dijabarkan dengan rekan-rekan saya terkait rangkaian ini. Baik, untuk yang pertama, adanya komponen listrik pada sebuah bangunan, di mana pada sebuah bangunan ini terdapat saklar tunggal, yang di mana saklar ini digunakan untuk mengendalikan satu lampu dalam satu ruangan tertentu, yang digambarkan pada simbol berbentuk persegi panjang. Lalu, pada saklar ganda, ini digunakan untuk mengontrol dua lampu atau lebih dari satu titik, yang biasanya ditempatkan pada area yang membutuhkan kontrol terpisah seperti lampu utama dan tambahan. Lalu, terdapat lampu yang disimbolkan pada sebuah bola lampu yang menunjukkan lokasi lampu di setiap ruangan untuk penerangan. Selanjutnya ada meteran listrik. Meteran listrik digunakan sebagai sumber utama aliran listrik yang masuk ke rumah. Lalu, pada rangkaian tersebut ada kabel merah dan kabel biru, di mana kabel merah ini menunjukkan jalur kabel fase positif yang membawa arus listrik dari meteran ke saklar menuju ke lampu. Lalu pada kabel biru ini menunjukkan pada jalur kabel netral yang melengkapi sirkuit listrik agar arus dapat kembali ke sumber listrik. Selanjutnya distribusi kelistrikannya dari meteran listrik. Meteran listrik ini akan terletak di depan rumah, tepatnya pada teras yang menjadi titik pusat distribusi listrik ke seluruh ruangan. Lalu pada jalur kabel, kabel biru itu akan membawa arus dari meteran menuju saklar kemudian ke lampu. Dan kabel merah menghubungkan lampu kembali ke meteran sebagai jalur netral. Next. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu tata letak atau sketsa bangunannya, kemudian rangkaian listriknya. Yang pertama yaitu yang di depan sini, di tengah itu ada living room, kemudian lorong, di mana living room itu berukuran 5,53 meter, di mana ukurannya itu panjang dan lebarnya 1 kali 2 sekian. Nah, untuk living room ini atau ruang tamu memiliki satu lampu yang dihubungkan ke saklar ganda, kemudian terhubung dengan lampu di lorong, di mana rangkaian tersebut merupakan rangkaian seri. Nah, kabel biru ini menghubungkan lampu ke meteran listrik melalui saklar. Jadi teman-teman yang di living room dan juga lorong ini di tengah-tengah itu terdapat dua lampu dengan rangkaian seri. Kemudian yang selanjutnya yaitu dining room dan juga kitchen. Ini juga memiliki rangkaian seri dengan ukuran yang dining room ini ada 5,3, kemudian kitchennya ini ada 11,8. Nah, untuk dining room ini dan dapur memiliki satu lampu yang dikontrol oleh saklar ganda terhubung, yang dimana lampunya itu terhubung satu sama lain menggunakan saklar ganda. Oke, kemudian yaitu bedroom atau kamar. Nah, ini di kamarnya itu ada 3. Yang 2 ini berukuran 9 meter semua sama, kemudian yang satu ini berukuran 5. Nah, untuk setiap kamar memiliki satu lampu yang dikendalikan oleh saklar tunggal. Setiap kamar ini memiliki rangkaian paralel dengan satu saklar tunggal untuk menghubungkan satu lampu lainnya, di mana kabel merah dan biru itu disalurkan melalui dinding, memberikan jalur listrik yang terpisah untuk setiap kamar. Nah, jadi kami menggunakan rangkaian yang seri untuk rangkaian paralel untuk kamarnya. Kemudian pada garasi di sini di bagian pojok ini depan, di dekat living room itu ada satu lampu dengan jalur kabel terpisah menggunakan saklar tunggal untuk dikontrol. Selanjutnya yaitu kamar mandi di bagian pojok belakang ini dekat dengan dapur dan juga ruang makan. Ini memiliki lebar 1,25 meter, di mana satu lampu dengan jalur kabel pendek ini menuju saklar di luar ruang.
Nah, di mana ruangan ini memiliki rangkaian paralel dan menggunakan saklar tunggal. Ya, ini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada balkon yang di depan sendiri. Dia menggunakan lampu yang dikendalikan oleh saklar tunggal. Yang mana itu ditempatkan dekat pintu teras. Jadi untuk rangkaiannya itu kita menggunakan seri sebanyak 2, di mana seri terdapat pada living room, kemudian lorongnya ini menggunakan saklar ganda, kemudian yang satunya lagi di dining room dan juga kitchen, dapur dan juga ruang makan ini juga menggunakan rangkaian seri dengan 2 saklar ganda. Nah, yang lainnya ini menggunakan rangkaian seri gitu. Nah, untuk paralel, mohon maaf, rangkaiannya yang ini seri, kemudian yang lainnya ini paralel. Nah, untuk keterangannya yang ini tuh saklar tunggal, kemudian yang biru ini meteran listrik, yang kuning-kuning jelas lampu, kemudian yang ini saklar ganda, kemudian kabel merah dan kabel biru. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, mengenai sistem saklar ganda. Saklar ganda digunakan pada titik tertentu yang memerlukan kontrol lebih dari satu lampu, seperti pada ruang makan dan dapur, serta ruang tamu dan lorong. Untuk selanjutnya juga, pola instalasinya, jalur kabel dirancang agar efisien meminimalkan panjang kabel dan mempermudah proses perawatan. Kabel ditanam pada dinding untuk keamanan dan estetika. Mengenai keamanan sistem, jalur kabel disusun dengan pola rapi, menghindari tumpang tindih yang menimbulkan konsleting. Posisi saklar diatur pada ketinggian aman untuk penggunaan sehari-hari. Dengan desain ini, distribusi listrik memenuhi kebutuhan penerangan di setiap ruangan, memperhatikan efisiensi dan keamanan. Nah, mungkin untuk penjelasannya cukup itu saja ya teman-teman. Mungkin untuk menggarisbawahi bahwa rangkaian seri ini lebih cocok digunakan untuk penggunaan sederhana seperti senter ataupun perangkat kecil. Kemudian untuk rangkaian paralel idealnya untuk instalasi rumah dan gedung karena memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kestabilan tegangan. Nah, mungkin cukup itu saja pemaparan atau penjelasan dari kami. Bila ada kurang-kurangnya mohon maaf, bila ada kelebihannya juga mohon maaf, mohon dimaklumi. Semoga dapat dipahami dengan baik, dapat dicerna dengan baik, dan menambah wawasan teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.